Banyak orang Kristen ya teman-teman, di mana ada kematian, di situ mereka selalu mengatakan bahwa dia sudah masuk surga. Siapapun yang meninggal ya teman-teman, mereka mengklaim semuanya itu mereka sudah masuk surga. Contoh misalnya, hari ini ada yang meninggal, mereka berkata, dia sudah masuk surga. Kemudian misalnya lagi besoknya, ada lagi yang meninggal, mereka berkata lagi, dia sudah masuk surga. Atau misalnya, ada yang meninggal, mereka selalu mengatakan seperti ini teman-teman. Tuhan menyambutmu nak, Tuhan menyambutmu bapak, Tuhan menyambutmu mak, Tuhan menyambutmu nenek, Tuhan menyambutmu opa. Semua mereka klaim Tuhan menyambutmu, Tuhan menyambutmu, Tuhan menyambutmu. Saya kadang berpikir, dari mana mereka tahu Tuhan menyambut mereka? Ya kan? Dan kita tahu sendiri ya teman-teman, supaya kita selamat, satu-satunya cara, satu-satunya jalan hanya beriman kepada Yesus. Bagaimana bisa? Setiap kali ada orang meninggal, mereka selalu berkata, Tuhan sudah menyambut mereka, dia sudah masuk surga. Nah, kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, semua, siapapun yang meninggal, tidak ada yang mengklaim mereka masuk neraka. Tidak pernah ada ya teman-teman. Tetapi semuanya, mereka mengklaim mereka atau orang yang meninggal itu sudah masuk surga. Coba ya teman-teman, kalau kita berpikir, mereka mengklaim setiap ada orang meninggal masuk surga. Berarti, di situ saya mengambil kesimpulan bahwa semua orang masuk surga. Seperti itu kah? Karena begini ya teman-teman, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena semua orang yang meninggal, mereka klaim masuk surga. Tuhan menyambutmu. Ya memang betul, berbicara seperti itu tidak dosa ya teman-teman. Bukan masalah itu yang saya persoalkan ya teman-teman. Tetapi masalahnya, kalau diklaim semua orang meninggal masuk surga, artinya di situ sudah masuk paham universalisme ya teman-teman. Dan saya rasa itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ada yang meninggal, kemudian besoknya lagi ada yang meninggal. Setelah semuanya itu mereka klaim masuk surga. Dari mana? Saudara tahu, Tuhan menyambut dia. Ya kan? Menurut saya, dia bisa masuk surga kalau dia beriman kepada Yesus. Tetapi kalau dia tidak beriman kepada Yesus, jangan harap mau masuk surga. Maksudnya begini ya teman-teman, cobalah kalau kita membicarakan sesuatu itu harus yang masuk akal. Harus sesuai dengan firman Tuhan ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak asal bicara ya teman-teman. Atau misalnya, hari ini Markus meninggal. Kemudian banyak orang berkata, Markus sudah masuk surga. Karena Markus itu dia orangnya baik, selalu menolong orang, rajin ke gereja. Pasti Tuhan sudah menyambut dia, dia sudah masuk surga. Nah, kalau kita meneliti perkataannya, jelas di situ ada penekanan perbuatan baik, ya kan? Kalau kita mau berpikir secara sehat ya teman-teman, berarti di situ ada penekanan perbuatan baik. Sedangkan kita tahu ya teman-teman, yang membuat kita selamat itu hanya iman, dan itu semua hanya kasih karunia, anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Perbuatan baik kita tidak dapat membuat kita untuk masuk surga. Perbuatan baik kita itu adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, oleh karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Perbuatan baik adalah hasil atau buah dari keselamatan itu, atau perbuatan baik adalah bukti dari iman atau keselamatan kita. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa teman-teman? Karena Alkitab sendiri sudah berkata seperti itu. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, bagaimana bisa muncul perkataan-perkataan seperti itu ya teman-teman? Kayak lucu sekali ya teman-teman. Artinya begini ya teman-teman, mereka tuh berbicara tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengertian yang benar ya teman-teman, asal bicara. Nah, kalau diklaim semua orang meninggal masuk surga, itu masuk paham universalisme dong. Dan saya rasa itu salah, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena ada juga orang yang memang sudah ditetapkan untuk tidak selamat. Bagaimana bisa Anda mengklaim semua orang yang meninggal itu satu, ini hari satu meninggal, mengklaim dia sudah masuk surga. Besok lagi ada yang meninggal, dia masuk surga. Saya tidak tahu ya teman-teman, kenapa kok ada orang yang berpemikiran seperti itu ya. Maksudnya, cobalah kalau berbicara itu yang benar, yang masuk akal, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan asal bicara seperti itu. Ya sudahlah, hanya seperti itu saja.